Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kepada ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Al Ustadz Sobat yang saya hormati, kepada ketua PJ beserta ibu-ibu yang hadir di sini yang saya hormati pula. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini, di masjid yang penuh barokah ini, dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa halangan suatu apapun, yaitu dalam rangka acara kajian rutin setiap malam Kamis yang diselenggarakan oleh pimpinan Jamaah Persatuan Islam Kalimantan II, yang mana insya Allah pada kajian pada malam ini akan disampaikan oleh Ustadz Sobat. Kebetulan beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kepada Al Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ibadah iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembah sujud pangabdian serta pamujaan urang sanggakeun ti hiji bukul anu mahawelas anu maha masih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabat anu diucap galur sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah iman anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah simpuling biasa silaturahim deui sareng jamaah dari Bukala. Mudah-mudahan ku bersama Allah Subhanahu wa taala media seluruh kala silaturahim deui. Mudah-mudahan ieu menjadi wasilah kalau nyambungkeun ka saya nyaeta ayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya umatna terus nyuburkeun keimanan walaupun
laksanakan dulu kasayangan udah dibiana dulu sangkan dalam ini baru bisa satya wakil mana dimuliakan Allah bahasan anu badai dibikeun nyaeta keraguan bukan pilihan satajan kana judul simkuring badai ningali kumaha kebiasaan umat manusia satajan usul Al-Quran dan ini disebut jahiliyah kecap jahil tetapi jahilaya jahlan nyaho karena hiji perkara tapi teu nyaho karena perkara anu sejen eta disebut jahiliyah. Kebiasaan umat manusia sadaacan Quran usul netepkeun kahadean teh gumantung kana pikiran gumantung kana akal pikiran sakirana hade tidak benar sakirana benar tidak. Jadi ukuranna pikiran anu kadua ukuranna ku adat istiadat kebiasaan lamun dama ieu kebiasaan sae tidak mah tapi lamun teu ditinggal anu katilu nyaeta netepkeun bener teh gumantung perasaan gumantung anu karasa jeung karandapan kumaha kitu lamun urang rek netepkeun bener kudu tilu eta taktos da hese jadi cecepengana mikir cek urang hade cantangkeun cek mesti jadi mah hade rasaan urang mah ieu teh alus tapi cantang rasaan batur ya kitu deui adat istiadat nu aya di cangkuam cantang tos sami sareng kebiasaan nu aya di bojong soal jadi ngararampak netepkeun bener nate ngararampak. Oleh karena itu muncul Allah mentakdirkan Rasulullah SAW datang diberikan wahyu dari Allah membawa khabar shadiq kabar anu benar. Sifat jujur Rasulullah sadaacan diangkat jadi nabi sama Rasul nyaeta disebutna al-amin. Naon ku al-amin teh? Terpercaya. Tapi kahirupan teh geuningan kamaksiatan merajalela sama Quran Rasul. Ieu nuduhkeun jujur nu aya di jelema mah eta bawaan antara karakter bawaan anu sae. Karakter yang baik dari manusia yaitu adalah jujur. Ke apa? Ini bener nasihat umat. Tapi justru diturunkan Al-Quran maka sekarang muncul yang disebut dengan khobar shadiq, khobar yang benar. Oleh karena itu Al-Quran menerangkan sifat-sifat orang jahiliyah, satu di antaranya berpegang dengan keraguan-raguan. Ukurannya pikiran hukum. Contoh lagi, pamilu kurang karagapan, ayeuna nyeun kahadean kata tangga teh wajib kulantaran samewe kurang aya butuh ka dulur anu jauh kasahalan tatangga. Laras gitu Bu? Laras janten pahala cantang. Naon ukuranna naon Bu? Pikiran. Ya punya cek pikiran. Lamun urang aya butuh, aya minta tolong, mawa ka dulur nu jauh. Tapi tatangga anu deukeut eta teh salah ngan cantang teh bener ngeunang pahala. Dan sekali lagi belah micin pilih ngajarkeun ajaran
salah gitu. Mungkin itu benar sanes. Tapi ayana pahala dan dosa gumantung kana kailmuanana. Yakinkeun urang ngahormat ngamuliakeun tatangga teh bagian tina iman. Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jar. Dasarna iman sanes cek pikiran. Da geuningan pikiran batur mah lain kitu. Nalika aya pangabutuh naon teh langsung atuh. Lamun teh mah teu damang ka rumah sakit ulah ngariweukeun tatangga. Mun mikir siga kitu mah leres tapi cantang teu menapa. Kumaha kitu urang diasuh ku ilmu sangkan meunang taufik. Taufik teh nyaeta muwafaqah antara amal jeung ilmu. Aya dasar kana ilmu. Jadi lain semata-mata ukuran pikiran. Hiji di antara ayat anu nuduhkeun ieu pikiran teh naon anu disangkakeun ku orang-orang jahiliyah teh henteu matak ngajadikeun perkara jadi bener. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhannan. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Ngararabah. Kunaon Pak ngararabah? Ya ku pikiran, ku perasaan jeung kebiasaan. Da teu kabayang kudu siga kumaha wahyuna, cek bener siga alam sapertos anu diturunkeun ku Allah. Dan da acan kaluar. Al-Qur'an teh acan terus. Jadi kebiasaan orang jahiliyah netepkeun bener teh donan hanya persangkaan saja. Inna donna la yugni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya persangkaan itu tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Kalau sakedik dihampelas ku ilmu sangkan kebiasaan teh tadi urang teh terang siga kieu keterangan ti Allah subhanahu. Oleh karena itu Allah menetapkan secara khabariyah, secara kabar ayeuna mina kabar nuduhkeun yen eta teh bener atau salah. Tapi kabar ti Allah diterima keimanan tangtos nilainya nyata asidku bener. Anu kadua dina surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Lamun tadi mah nerangkeun khobarna menerangkan bahwa yang disebut sangkaan itu tidak berguna dalam menetapkan kebaikan. Ayat ini menegaskan kita harus menghindari perkara-perkara yang dianggap oleh kita adalah persangkaan atau disebutnya ragu-ragu. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan man syakka faqad aso Abul Qasim. Barang siapa yang ragu dalam beribadah, sungguh dia itu sudah maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim di sini adalah gelar dari Rasulullah. Jadi kalau kita punya keraguan-raguan dalam ibadah, pada hakikatnya dia sudah terjerumus dengan kemaksiatan. Nah ini biasanya kenapa sampai kita ragu? Karena dapat ilmunya 50%,
50% dari nurut. Atau Nabi kamanawa ketika ada masalah, nih ada masalah disodorkan terhadap masalah, padahal tos dugi ilmu nama ngan bisa jadi begini, bisa jadi begitu. Aduh, jadi bingung. Nah, muncul. Kenapa sampai ada ragu? Karena apa? Seseorang mempunyai ilmu hanya setengah. Kalau 75% adalah ilmunya disebutna dalam bahasa Indonesia mah asumsi atau prediksi, tupi durujan, cenderung karena bener, cenderung karena siga bapak ibu iman kalau sarta syariat nu aya ti Rasul iman urang teh ngalaksanakeun itu bari jeung Rasulna mah percaya iman karena naon kan karena makalah ya punya naon karena tulisan Quran 30 hadis Bukhari yakin ieu teh sahih tina iman urang langsung dilaksanakan. Tah, netepkeun iman teh carana kumaha? 75% Pak. Nu disebut 100% mah kumaha? Katingali digeulekan. Lamun teh mah Rasulullah netepkeun solu kamar aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kuwail bin Hujr mah ditinggali. Itu bari salat Kuwail bin Hujr. Ningali kumaha pangkerna, kumaha payung. Langsung ari urang mah cenderung benarnya berdasarkan hadis yang sahih atau hasan. Nah, ari mah 50% tekeni netepkeun hukum ilmuna ngan 50%. Komo kurang didinya disebutna ge waham 25% kahandap. Waham teh jelma. Ya. Jadi kedua ayat ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan keraguan. Tilu opat salat teh lohon. Tilu opat mungkin opat teh gacang beres. Pengen teu Bu netepkeun hukum supaya gacang beres 4 we lah gitu kan bae we ini asal-asalan gitu tidak boleh, tetapi ambil yang yakin ya, yaitu yang 3 nanti di bawah hadis. Sekarang panduan dari Rasulullah berkaitan dengan keraguan itu harus ditinggalkan. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila terdapat sesuatu di antara kalian di dalam perutnya sesuatu kurubuk itu kan kurubuk gitu nah gitu kan Pa'as kala alaihi, kemudian dia itu ragu atau sulit untuk menetapkannya. Akharaja minhu syai'un amla, apakah sudah keluar berututna kusora atau ngahiyak ngahiyak ya ragu itu keluar. Nabi memberikan solusi agar jangan sampai umatnya ragu. Pala yang terjanna minal masjid, janganlah dia keluar dari masjid karena pada asalnya dia dalam keadaan suci. Dia masuk ke masjid lalu dia ragu, lalu kembalikan kepada yang pokok. Kata Nabi, jangan keluar dari masjid hatta yasma'a sautan aw yajidari, sampai ia mendengar suaranya menggelegar gitu kan. Aw yajidarihan, atau dikeun ka poek gitu kan. Jadi ini sensor yang ditetapkan oleh Rasul bahwa dia itu adalah keluar angin. Oleh karena itu janganlah dia keluar, artinya
kembali kepada satu keyakinan, dia dalam keadaan suci. Dalam sholat atau ketika masuk masjid, padahal dia punya wudu, lalu muncul ragu, itu dah naon istilahnya sesuatu yang pasti pernah terjadi. Oleh Nabi pun sama, ya. Tetapi Nabi diberikan solusi oleh Allah, yaitu berkaitan dengan sholat sujud sahwi. Nah, sekarang hadis yang kedua, yaitu idza syakka ahadukum fi sholatihi, apabila salah seorang di antara kalian itu ragu dalam sholatnya, falam yadri kam sholat, ia ragu, ia tidak tahu berapa rakaat yang sudah ia kerjakan. Kalau tadi mah ragu apa Bu? Apakah batal atau tidak? Batal tidak, ya terus saja. Maka kembalikan kepada yang pokok, pada dasarnya dia itu dalam keadaan suci. Kalau ini ia tidak tahu berapa rakaat ia sudah sholat, ini kata orang tua, ini sahur 10 yang punya upami sholatnya lira mun pahit eta teh sering sujud sahwi. Laras gitu Bu. Itu tau boroning subuh anu geus ami bawa kitu sih kuring geus ami. Matakna diusahakeun we berjamaah sanajan kalau ibu di bumi sok aja. Margi naon? Eda saurna meuni kerap pisan nyalira lamun nyalira sujud sahwina. Tapi lamun bapak-bapak di masjid, aduh luar biasa. Diemutan. Urang teh langsung we duduk bade tahiyat, saling tahiyat, ieu ngaradeg diri. Diemutan. Tapi lamun pari si gadang mah kilo 4 ambil yang sedikit, yaitu 3. Falam yadri kam sholat, ia tidak tahu berapa rakaat ia sudah sholat, salasan am arba'an, 3 atau 4. Fal yatrah isya, maka jauhkanlah oleh kalian yang ragu. Yang ragu itu yang 3 atau 4 Bu? Halo, yang 4. Sabab anu tilu mah pasti yakin. Fal yatrohi syakka wal yabni ala mastaikona. Tinggalkanlah yang ragu dan tetapkanlah yang yakin. Summa yasjudu sajdataini, kemudian dia sujud 2 rakaat. Ketika kita ragu 3 atau 4, maka ambillah yang yakin, yaitu yang sedikit. Setelah itu tambah 1 rakaat, kemudian sujud 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum dia salam. Nanti dalam hadis lain ada yang sujud sahwinya setelah salam, ya, setelah salam. Tetapi di sini kasusnya adalah yang diambil dalam hadis ini terkait dengan keraguan-raguan dalam sholat, maka ambil yang sedikit lalu ditambah dan sujud sahwi 2 kali sujud. Fa in kana sholat khamsan. Nah sekarang mah leuwih teuing Pak. 5 rakaat, 5 rakaat leuwih teuing. Syafa'na lahu sholatahu, kemudian ia jangkepkan, genapkan dengan sujud itu. Jadi sujudna itu untuk menggenapkan, ngagenapkeun karena sholatnya jadi 4 rakaat. Jadi urang teh ada dia 5 rakaat, ternyata terus 5 rakaat. Kemudian syafa'na lahu sholatahu, 2 sujud itu akan menggenapkan kalian, ditambah jeung sujud sahwi.
Wa in kana sholat itmaman li arba'in, jika sholatnya itu sempurna menjadi 4 rakaat, kana tatarhiman li syaitani, setan itu lari terbirit-birit marah jengkel geningan naon geus digoda aya keneh solusina aman. Ya ieu bahasa Nabi we targiman itu jengkel marah sugan teh naon geus poho teh biasanya begitu Pak. Kalau orang tidak ada perhatian terhadap agama sageunahna pokoknya sabaraha mun sageunah nanya apa we henteu sujud sahwi. Oh berarti apa? Untuk ukuran sholat saja dia tidak istiqomah. Lagi ya Bu ya, ukuran sholat saja dia sudah tidak konsisten, tidak dipegang, apalagi dalam urusan muamalah. Gitu Bu cara itu. Sebab sholat Nabi mah sholat teh ibarat jantung dina. Lamun jantungna sehat, soluha sairu jasadi, kabeh awakna bakal sehat. Lamun jantungna gering, bakal gering oge lain oge. Terus gitu Bu, jantung urang sehat, bakal sehat sadaya. Jantung urang tedamang, bakal tedamang sanes. Allah wahyal qalbu, kata Nabi, itu adalah qalbu yang diibaratkan seperti sholat. Jadi tinggalin tidak sholat. Lamun sholat naji goda setan kagoda, komo urusan muamalah, urusan di pabrik, urusan dagang akan lebih digoda lebih gampang. Urusan sholat saja mudah digoda, apalagi urusan selain ibadah. Nah, jadi ditinggalin urusan sholat. Targiman li syaiton artinya setan jengkel orang ini begitu istiqomah. Nah, selanjutnya oleh para ulama disebut hadis-hadis yang berkaitan dengan ragu untuk memudahkan cara berpikir, jangan gampang Pak. Maka para ulama membuat satu kaidah, al-yakinu la yazulu bisyaki. Keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Kita ragu, maka kembalikan kepada yang yakin. Maka yang yakin apa yang kita lakukan sebelumnya. Ini adalah disebutnya namanya kaidah, kesimpulan dari berbagai ayat dan hadis, lalu disimpulkan dalam bentuk kaidah untuk memudahkan dalam menetapkan putusan. Oleh karena itu, sesuatu yang sudah kita yakini tidak bisa kita diubah dengan ragu kecuali datang sesuatu yang yakin. Nah, kaidah ini diterapkan dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Di halaman kedua, nomor hiji, nomor 2 matos punya. Nomor hiji 2 matos langsung ke nomor 3 ayeuna. Dan nomor hiji mah hadis dan nomor 2 oleh sami. Kita masuk ke nomor 3. Apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, angguan ibu terkena najis, akan tetapi tidak tahu di posisi manakah yang terkena najis. Nu pokok kena najis ngan paling mana? Dicuci, dikumbah, anu atuhu, power anu encak. Dikumbah anu encak, anu katuhu. Ngan kita yakin kena najis, maka kita kembalikan kepada yang yakin. Apa? Pakaiannya harus dicuci semuanya. Kali ini punya kembali kepada yang yakin. Yang yakin apa? Pakaiannya terkena najis.
Oleh karena itu, dia ragu apakah sebelah kiri atau kanan, maka kembalikan kepada yang pokok, yakin terkena najis, jadi wajib dicuci seluruhnya. Lamun apal ayeuna bunu katuhu atuh teu kedah nganggo kaidah ieu. Apal anu kenca teu kedah nganggo ieu. Atau saya langsung karena kita yakin, justru kita ragu apakah bagian yang mana yang terkena najis. Urusan tawaf, ketika tawaf ya, ia ragu berapa kali putarannya itu, apakah 6 atau 7 Bu? Kalau tawaf ya, sebab sak kuriling teh balik deui didinya. Ya, kemarin ada kasus sa'i juga ada yang kurang 1 sa'i. Biasanya makan yang kurang sa'i bukan 1 tapi kurang 2 kayaknya. Jadi balik deui teh kayaknya sofa, marwah. Nah gitu kan? Itu 5. Iya mau ini 5 marwah. Jadi genap kuduna 7. Ternyata kasusnya kumaha tinggalin jeung jamaah kudu ka mana bingung genep putaran untung teh di dinya keneh kumaha solusina tinggal sa'i we sakali deui tos kemudian tahallul dipilahnya teh ka mana hiji deui luar biasa dibimbing sampai. Nah ini untuk kasus tawaf. Apabila ragu apakah 6 putaran atau 7 putaran, maka ambil yang sedikit, yaitu 6 putaran lalu tambah 1 putaran henteu sujud sahwi. Yang terkena sujud sahwi, sujud sahwi bagaimana salat rukuk. Nah, oleh karena itu tidak ada kias dalam ibadah. Itu pada kasusnya sholat, dalam kasus tawaf tidak ada. Selanjutnya, seorang perempuan telah sah menikah, namun dia ragu apakah suaminya telah mentalaknya atau tidak. Maka pada awalnya, pada dasarnya dia ada dalam ikatan pernikahan, maka dia dikembalikan kepada yang pokok, tidak dalam keadaan telah ditalak. Seorang suami sindir sambil baeud wae nongkronin sambil sapoe gitu kan. Apakah dia itu mentalak atau tidak? Oleh karena itu dalam urusan keputusan hukum tidak boleh menggunakan kata-kata majaz atau tidak boleh menggunakan bahasa isyarat. Naon isyarat teh? Ucempe wae, ya, micin beungeut wae. Apakah dia itu mentalak atau tidak? Kan ragu kan? Dia itu mentalak atau tidak? Maka dikembalikan kepada yang pokok bahwa dia masih tetap ada dalam ikatan pernikahan. Untuk urusan talak itu jangan menggunakan kata-kata kiasan, jangan menggunakan kata-kata atau isyarat, bukan kata-kata isyarat, tetapi harus dengan tulus bahwa dia betul-betul bertalak. Walaupun talak itu adalah sesuatu yang sifatnya boleh, hukumnya boleh, tetapi oleh Allah paling dibenci. Abgadul halal indallah at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Selanjutnya, seorang perempuan ditinggal lama oleh suaminya. Ayo Bang Toyib. Ya, kasusnya kasus Bang Toyib. Seorang perempuan ditinggal lama oleh suaminya, tidak diketahui keadaan pria tersebut, apakah masih hidup atau tidak, bujeng-bujeng nganafkahan.
non dekat tinggali irungna acan gitu kan. Jangankan menafkahi itu kan, sekarang dia itu jejaknya kemana tidak tahu. Maka ketika meninggalkan rumah dalam keadaan hidup dan dalam ikatan pernikahan, maka jangan sampai kita langsung mencerainya. Nu pokok aya dina ikatan pernikahan. Jadi ulang hoyongna lantaran dan geus tos lami ya kumaha cerai we pek teh dongkap kumaha tah begitu ya. Oleh karena itu dia keluar rumah dalam keadaan hidup, dalam keadaan dalam ikatan pernikahan ya, maka itu yang yakin walaupun dia belum datang. Jangan sampai kita langsung menceraikan. Nanti kalau di Kemenang, nanti KUA, di KUA seberapa bulan gitu ya, nanti ditanya jawab ya. Kan ada namanya sebetulnya sigoh taklif ya. Inti dari pernikahan itu bukan masalah tentang nafkah menafkah, walaupun itu adalah kewajiban, tetapi inti dalam pernikahan itu adalah mawaddah, ada rasa kanyaan, ayah rasa kanyaan. Daerah simkuring ningali kasus-kasus nu aya di KUA urusan nafkah menafkahi mah sok we tah masing alalakur nu pokona barang keneh teu jarang keneh tidak putunya budak muslimah gitu kan, anaknya begitu banyak, tanda bahwa dia itu nyaah dengan apa? Ya dengan anak gitu kan. Oleh karena itu dikembalikan oleh KUA kalau ada kasus perceraian karena urusan menafkahi. Tapi kalau sudah tidak ada rasa cinta lagi, tos teu aya rasa kanyaan deui, tos leungit we rasa kanyaan. Tah, oleh KUA biasanya diluruskan. Karena apa? Diteruskan juga males. Sebab urusan hati ya, urusan kanyaan. Kalau urusan nafkah menafkahi, tempat tinggal, resiko, kita haruih deui. Gitu kan, silakan sing alakur wen begitu masuk badami gitu kan, bab nafkahan mah resikoan. Tapi kalau urusan mawadah, urusan rasa cinta kanyaan, tayangan itu biasanya paksa. Biasanya oleh KUA diberikan jalan untuk kepengadilan. Selanjutnya, jika seseorang yakin dirinya telah berhutang, nah ibu bab hutang, ini bab hutang anu icuk soleh wae. Jika seseorang yakin bahwa dia itu telah berhutang, kemudian ragu apakah sudah bayar atau tidak, gitu ya? Apakah sudah bayar atau belum? Bukan tidak Pak, belum. Tos mayar acan. Lu yakin mana Pak? Yang yakin kembali kepada yang pokok. Serius Pak. Yang yakin kembali yang pokok. Dia punya hutang, belum bayar. Oleh karena itu kembali kepada yang yakin. Kecuali ada saksi atau ada data tulisan yang meyakinkan bahwa dia sudah bayar. Jadi kembali kepada yang yakin apa? Dia berhutang. Ragunya itu apakah sudah bayar atau belum? Balik deh, lu yakin boga hutang. Yang yakin dia punya. Oleh karena itu Allah memberikan petunjuk kepada kita, idza tadayantum bidainin faktubu. Kalau kalian itu berhutang, lain wajib ditulis, tetapi diberikan petunjuk supaya untuk ditulis. Karena kekuatan ingatan kita terbatas. Ya, oleh karena itu ditulis. Ieu teh jajan bala-bala teh, muk-muk we tuluy. 2 atau 5 2 atau 5 cek Ustad, ambil yang yakin. Lu yakin mana? Wah, itu kan.
Tidak bertanggung jawab dengan contoh itu, Bu. Bertanggung jawab dengan contoh itu, Bandar Maji itu. Dah 5 ngaku hiji itu. Sebab nu yakin hiji itu. Nu 5 ragu itu kan bari terapna tarik. Lanjut. Bila seseorang yakin pakaiannya tidak terkena najis. Nah ini Bu, kasusnya dia itu pakaiannya yakin tidak terkena najis. Kemudian dia ragu karena pikiran senantiasa ada yang menggoda. Ilmu yang sudah ada, keyakinan yang sudah ada, lambat laun di tengah perjalanan, di tengah waktu, digoda oleh setan. Apakah pakaiannya ini kena najis atau tidak? Yang jelas kembali kepada yang yakin, yaitu pakaiannya itu tidak terkena najis alias suci. Kembali kepada yang yakin, karena yang yakin pakaian itu tidak terkena najis. Oleh karena itu keraguan itu hampir di setiap masalah, dalam tadi bab sholat, bab wudu, bab pakaian, bab munakahat, pernikahan, bab hutang piutang. Yang senantiasa ragu itu adalah pekerjaan dari setan. Lanjut. Seseorang menumpangi pesawat terbang. Nah ini pernah terjadi di mana itu? Lion Air kalau nggak salah. Punten hebatkan. Yang pesawat jatuh bola ya. Namun dikabarkan pesawat tersebut telah jatuh di tengah lautan samudra. Jadi bujeng-bujeng ningali kumaha mayitna. Yang ada itu hanya sebagian serpihan badan pesawat saja. Black box-nya juga berapa hari kemudian baru ditemukan. Kemudian tidak diketahui apakah dia itu masih hidup atau tidak. Yang namanya mati itu kelihatan bukan. Kalau yakin mati, ya mayitnya. Ya. Kalau dia itu dikabarkan meninggal tapi tidak ada mayitnya, itu ada 2 kemungkinan. Dia itu ragu atau mendekati kepada kematian. Oleh karena itu, secara ilmu dari sisi kemungkinan mustahil bahwa penumpang yang ada di pesawat itu selamat. Tidak mencapai kepada yakin ya Bu ya. Mau disebut yakin lagi. Ya mayitna maut. Ini yang meninggal, yakin kan? Ini mah nggak kelihatan. Cuman dari segi kemungkinan secara ilmu mustahil selamat. Yang ada hanya serpihan dari sayapnya atau dari badan pesawat. Apakah kita hukumi dia itu meninggal atau tidak? Ya, seperti itu kan? Ini kalau mengatakan yakin tidak bisa, tetapi mendekati kepada yakin, manzilatul yakin, mendekati kepada tempat yakin. Maka apabila secara ilmu sudah dapat dipastikan mustahil selamat, maka dia itu dalam keadaan dihukumi meninggal. Ada yang itu luar biasa berat bagi orang yang mengalaminya. Ini ada salah satu penumpangnya di jamaah Bojong Soang itu, anggota putra dari anggota Persis PC Bojong Soang. Jadi sampai ingin meyakinkan ya, di mana disusul keluarganya. Wah, luar biasa berat. Karena apa? Untuk menetapkan dia itu mati, bagi kita tinggal menetapkan saja, dihukumi bahwa dia itu meninggal karena mendekati kepada yakin. Tapi bagi keluarganya, anu karandapan, hoyong disusul di mana sampai siap untuk nyawa perahu. Akhirnya oleh petugas ya yang profesional mengatakan bahwa pesawat itu penumpangnya semuanya sudah meninggal.
maka dihukumi dia meninggal dan dapat dibagikan warisannya. Jadi urusan aja nggak bagikan warisannya, urusannya adalah membagikan warisan. Bagaimana ini? Disebut maut udah butuh ayam. Oke, selanjutnya seseorang meninggalkan rumah bertahun-tahun tanpa diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka hartanya tidak boleh langsung dibagikan. Si bapak habis maut, habis tahun-tahun sudah datang, bagikan gitu. Oleh karena itu, apakah dengan cara seperti itu dibenarkan atau tidak? Kembali dulu kepada yang yakin. Yang yakin si bapak keluar rumah dalam keadaan hidup. Ya, dalam keadaan hidup. Sesuatu yang meragukan apakah dia itu masih hidup atau tidak, maka dia pada dasarnya dalam keadaan kembali kepada yang pokok, meninggalkan rumah dalam keadaan hidup. Kalau langsung dibagikan, ya. Karena apa? Wah, luar biasa Bu, bakal kusut kejadiannya. Pernah yang seperti itu juga dibagikan, gitu kan? Warisannya, efeknya tidak lama kemudian kurunyo, kumata, alah kusut Bu, masalah seperti itu. Oleh karena itu Islam memberikan solusi. Pada dasarnya dia dalam keadaan meninggalkan rumah, yaitu dalam keadaan hidup. Oke, selanjutnya dalam urusan haid. Ya, seorang perempuan haid, kemudian dia ragu apakah sudah bersih atau tidak. Ya, oleh karena itu sebelum ada bukti yang jelas, kepastian tentang bersih dari haidnya, maka dihukumi dia dalam keadaan haid, maka tetap haram sholat, ya, kemudian saum dan jima bercampur. Oleh karena itu dia dalam kondisi yakinnya apa? Dia itu haid, namun di tengah-tengah dia ragu apakah sudah bersih atau tidak. Mungkin oleh sebagian ibu dialami haidnya yang tidak lancar atau apa. Oleh karena itu dalam masa tersebut kembali kepada yang pokok, dia dalam keadaan haid. Begitu pula kasus yang terjadi kan yang seperti membedakan darah haid dan istihadah, ya Bu ya, istihadah. Ini bagaimana? Kalau haid itu dilarang sholat, kalau istihadah itu tetap wajib sholat. Cuman cara membedakannya seperti apa? Tong naoskeun ka ustad mah, laoskeun ka dokter. Ustad tidak bisa membedakan bagaimana darah istihadah, bahasa syar'i punten nyebutnya darah kotor dan haid. Kalau haid itu sehat keluarnya, kalau istihadah sakit. Ya punya harus itu Bu, ini lepas. Kalau orang yang haid, perempuan yang haid itu sehat. Ya. Tapi kalau dia keluar istihadah, darah kotor yang bukan haid, dia sakit. Maka konsultasikan kepada dokter. Oke. Ini dalam kasus haid. Kemudian dalam kasus peradilan. Dalam kasus peradilan, maka diterapkan asas praduga tak bersalah. Asal jelema mah henteu ngalakukeun dosa, asal jelema mah tidak melakukan kesalahan, kecuali ada bukti dan saksi. Maka dua ini yang menjadi sesuatu yang sifatnya syarat untuk meyakinkan, sehingga dengan dua syarat tersebut, saksi dan bukti dapat mengubah statusnya dari tidak bersalah menjadi terdakwa. Karena apa? Ada dua syarat yang membuktikan bahwa dia itu bersalah. Kalau dua syarat itu tidak ada, maka tidak bisa
dikatakan dia itu menjadi terdakwa. Dalam kasus KPK juga sama, dalam kasus korupsi juga sama. Untuk menetapkan tersangka harus ada 2 bukti yang meyakinkan. Harus ada 2 bukti meyakinkan. Nemeh hiji itu ari hiji deui teu kapenap, maka tidak bisa ditetapkan dia sebagai tersangka. Karena apa? Kedua syaratnya belum terpenuhi. Jadi sekali lagi, Islam memberikan solusi kepada semua orang, semua aspek, dalam aspek KUA, dalam aspek kewanitaan, dalam aspek peradilan, KPK, semua oleh Islam diberikan solusi. Walaupun pengadilan atau negara tidak mengatasnamakan Islam, tetapi mereka sudah mengorbit cara berpikir dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, negara tidak mengatakan ini dari Islam, tapi ini adalah hukum positif. Tetapi menurut Islam justru di sanalah Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, keasaan, kebahagiaan, nikmatna Islam. Kudu nganuhunkeun Yahudi jeung Nasrani teh ku produk-produk Islam. Sababna nyalakeun salah. Sekali lagi Bu, oleh karena itu kenapa kita mengatakan keraguan bukan pilihan, agar menetapkan putusan senantiasa yakin. Dengan apa? Dengan ilmu. Terus diolah ilmu sampai jangan ulah begini siga abdi tadi. Kita tahu ini sudah disampaikan, tetapi ragu ilmunya hanya 50%. Maka kita tidak bisa menetapkan putusan. Itu saja ya Bu ya yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Barangkali ada pertanyaan, Bu. Silakan. Cekapnya punya cekap lah, kedah sakit. Sakit itu anu biasa kepiatur, tapi dari samudaya kabupaten, kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan nasirani kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada malam ini dengan begitu jelas dan begitu detail mengenai tema keraguan bukan pilihan. Saya langsung tutup saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.